Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Fadil. Di sini gue mau lanjutin baca buku Marianisme. Sekali lagi, ini gue nggak akan baca terlalu kayak panjang-panjang karena ini gue lagi coba ngebangun habits baru sih membaca, karena jujur belum pernah nyelesain satu buku pun gitu, dan ini semoga menjadi buku pertama yang bisa aku selesain, dan komitmenku untuk bisa membuat buku ini entah sampai di hari keberapa, dan ini hari ketiga aku baca buku. Oke. Kemarin kita bahaskan ya, ada 5 pijakan-pijakan yang didaftar di sini ya untuk Gen Z. Nah, yang pertama kemarin adalah setiap yang sempurna, termasuk juga itu ideologi, itu tidak bisa menilai kesempurnaannya sendiri. Dengan teori Gödel's incompleteness. Jadi ya, segala sesuatu gak ada yang benar-benar sempurna gitu ya. Nah, yang kedua, dia langsung bahas paradoks. Tapi paradoksnya diperlukan interpretasi teologis agar diskursus ideologis punya harapan yang masuk akal. Oke, di sini mungkin agak sedikit dibenturkan gitu ya. Meskipun teori perjuangan Marianisme kita tempatkan pada situasi incompleteness, manusia tetap membutuhkan horizon. Horizon berupa apa? Horizon harapan. Dan ini kita tambatkan bukan hanya dalam konteks kepastian, sistem pengetahuan yang merasa sok tahu segalanya, namun kita posisikan dalam interpretasi teologis sebagai arah yang ditafsirkan dengan sebagai pemajuan hidup ya ke depan. Tafsir akan orientasi atas tujuan bersama, mengingat bahwa tanpa orientasi masa depan politik mudah jatuh menjadi sinisme, pragmatisme, dan hingga tanpa arah gitu. Nah, di paragraf ini cukup sedikit kompleks ya buat diriku untuk memahami sebetulnya. Jadi ada dia bilang kalau misalkan teori perjuangan manusia ditempatkan di teorema incompleteness tadi, tetapi mereka butuh horizon harapan. Horizon itu pohon kah? Sebentar, saya ini kan coba kita cari ya sama-sama. Horizon, penulisannya horizon harapan. Oke, istilah horizon, filsafat sastra. Oke. Nah, horizon itu bukanlah garis cakrawala di laut terjadi masa depan. Oke. Horizon harapan adalah seperangkat pemahaman, pengalaman, norma, nilai moral, dan ekspektasi yang sudah dimiliki oleh penonton atau pembaca sebelum mereka nikmati sebuah karya. Jadi harus ada sebuah pengetahuan dulu sebelum kita memahami sesuatu gitu, harapan tadi. Nah, di
sini ada ketika sebuah karya seni, buku, film atau buku bertemu dengan horizon harapan penonton, dua hal ini bisa terjadi. Yang satu, memenuhi horizon harapan atau pengalaman nyaman karya tersebut sesuai ekspektasi. Yang kedua, mendobrak atau merubah horizon harapan, pengalaman estetis transformatif karya tersebut memberikan kejutan besar yang merusak ekspektasi lama penonton dan memperluas cakrawala berpikir mereka. Jadi mungkin horizon mendobrak di sini tuh ada dua ya, di atas ekspektasi dan di bawah ekspektasi gitu. Karena di atas ekspektasi juga kan mungkin bisa aja kayak loh kok kayak gini gitu. Oke, dia kasih analogi sederhana. Bayangkan ada seorang penonton yang sedang membeli tiket bioskop untuk menonton film baru, membawa kacamata ke bioskop. Sebelum lampu bioskop dipadamkan, di dalam kepalanya ada horizon harapan jika judulnya adalah film horor. Nah, horizon harapan Anda akan menebak pasti ada rumah tua, musik mencekam, hantu yang melompat, kapan ya itu terjadi gitu kan. Nah, skenario pertama adalah film horor biasa, memenuhi horizon. Film berjalan persis seperti tebakan Anda, hantunya muncul di balik pintu, bla 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 bla. Filmnya hiburan yang lumayan persis seperti film horor pada umumnya atau ekspektasi kita. Sedangkan skenario kedua, filmnya masterpiece atau mind blowing, mendobrak horizon. Ternyata saudara menyajikan film horor tanpa hantu sama sekali. Horornya berasal dari psikologis manusia dan misteri warna cahaya di siang bolong, seperti film Midsommar kalau kalian tahu. Nah, awalnya Anda kaget, bingung karena filmnya melanggar semua ekspektasi kita gitu, horizon kita. Namun saat keluar besok, pikiran kita akan terbuka. Nah, horizon harapan Anda kini telah meluas. Nah, jadi di sini horizon harapan itu mengajarkan kita tentang dinamika pertumbuhan jiwa. Horizon harapan tidak pernah bersifat statis atau diam. Setiap kali kita membaca buku baru, menonton film dari budaya lain, atau bertemu dengan orang baru yang memiliki sudut pandang berbeda, garis cakrawala di alam pikiran kita itu bergeser menjadi lebih luas dan kaya gitu. Dan tanpa adanya karya atau pengalaman yang berani mendobrak horizon harapan kita, pikiran manusia akan terjebak dan terbatas atau sempit ya. Jadi memang harus ada hal tersebut gitu. Nah, lanjut ke ke paragraf kedua di subbab yang kedua ini. Oke. Tadi untuk teologis dan tafsir sebenarnya saya masih bingung ya apa yang dimaksud di sini gitu. Horizon perjuangan dipahami secara terbuka dan historis. Ia lahir dari usaha manusia untuk menghadapi kontradiksi konkret dari kondisi hidup dari spirit zaman atau zeitgeist. Spirit zaman era hidupnya. Bagi Gen Z, harapan itu tumbuh dari kebutuhan untuk melawan kerentanan kerja atau prekariat. Kerentanan kerja, kemudian juga krisis ekologis, keterasingan digital, dan erosi kedaulatan hidup yang mereka alami sehari-hari, dan itu merupakan realitas sosial. Dengan demikian, teologi dari teori perjuangan marxisme adalah spirit atau energi emansipatoris yang memberi arah bagi perjuangan kolektif rakyat Gen Z di dalamnya. Oke, untuk lebih memahami lagi ya. Ini udah selesai sebetulnya di
paradoks ini, kita coba bahas apa namanya, Zeitgeist ya. Tadi Zeitgeist. Oke. Setelah ini kita setelah kita membahas horizon harapan, genealogi. Asal katanya dari Jerman, di program filsuf besar seperti Johann Gottfried Herder dan George William Friedrich Hegel. Kita masuk ke Hegel ya. Nah, pecahan komponen Z yang berarti waktu dan zaman, Ges yang berarti jiwa atau ruh atau semangat. Secara harfiah itu berarti jiwa zaman atau spirit of age atau spirit of time. Nah, di sosiologi dan teori seni, Ges itu adalah gagasan suasana moral, tren budaya, kecemasan kolektif, dan keyakinan umum yang mendominasi pikiran masyarakat pada suatu era tertentu. Di sini ada analogi sederhana. Ada sutradara film yang ditugaskan membuat 3 adegan. Adegan pertama 1980-an, optimis teknologi dan budaya. 2000-an, yaitu milenium dan era digital awal. 2020, kecerdasan buatan. Sutradara tidak perlu menulis tahun di layar, cukup dengan menampilkan gaya hidupnya saja, cara berpikirnya saja, dan di adegan tersebut penonton langsung tahu zeitgeistnya, jiwa zaman, eranya gitu, spirit of time, spirit of age. Mereka udah tahu gitu dengan gambaran saja. Nah, hubungan zeitgeist dengan horizon harapan. Zeitgeist membentuk horizon harapan. Apa yang dialami masyarakat di dunia nyata, zeitgeist akan membentuk ekspektasi dan kacamata pemikiran mereka atau horizon harapan. Nah, film karya yang menangkap zeitgeist, film fenomenal seperti The Matrix dan akhir 1990-an yang menangkap ketakutan, yang film itu pada situ ketakutan manusia akan dunia simulasi komputer menjadi sangat sukses karena sutradaranya merekam zeitgeist zamannya dengan sangat tajam. Sisi filosofis kita adalah dari zaman kita. Secara filosofis, Hegel percaya bahwa tidak ada pemikiran manusia yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap ide, karya seni, hingga keputusan hidup yang kita buat hari ini sedikit banyak merupakan cerminan dari zeitgeist era tempat kita hidup. Kita dipengaruhi oleh isu teknologi dan nilai-nilai yang berkembang. Sebetulnya saya masih penasaran ya, sedikit lagi teologis dan emansipatoris. Dua kata teologis dan emansipatoris. Teologis, akar kata berasal dari bahasa Yunani ya. Theos Tuhan dan logos adalah ilmu. Maknanya tentang ketuhanan. Emansipatory adalah dari kata emancipare, membebaskan budak atau anak dari kekuasaan hukum. Ini dalam sekali ya. Maknanya berdasarkan dari kata emansipasi. Emansipasi itu dari emansipare ya.
yaitu sifat atau gerakan yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari penindasan, ketidakadilan, kebodohan, dan struktur sosial yang merugikan. Oke. Fokus utamanya memanusiakan manusia, humanize, dan keadilan sosial di dunia nyata. Agama dan ajaran ketuhanan tidak boleh berhenti hanya di dalam rumah ibadah atau sekedar hanya dalam kitab suci atau teologis, tetapi harus menjadi bahan bakar atau minyak untuk membela orang-orang miskin, tertindas, dan tertindih oleh ketidakadilan. Emansipatoris. Nah, ada sebuah analogi sederhana di mana aktor utama dalam film laga pembebasan, bayangkan ada sisi teologis murni, pesan spiritual di ruang doa, kemudian ada sisi emansipatoris murni, gerakan pahlawan di lapangan, ya, bagaimana gerakan pembebasan fisik dan sosial, kemudian teologis emansipatori, motivasi hakiki sang pahlawan. Jadi ada spirit, ada gerakan. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang maha adil, maka menindas sesama manusia adalah perbuatan yang menentang perintah Tuhan. Nah, itu adalah contoh dari teologis emansipatoris. Ibadahnya teologis menjadi kompas moral dan sumber keberanian untuk membebaskan rakyat adalah emansipatoris. Sisi filosofis, oke. Secara filosofis mengajarkan kita bahwa pencarian spiritual tidak boleh membuat kita buta terhadap penderitaan manusia di sekitar kita. Spiritual yang sejati tidak mengajak manusia lari dari kenyataan duniawi untuk bersembunyi di menara gading doa, melainkan menuntun manusia turun langsung ke lapangan, hidup untuk berjuang keadilan, menyuarakan yang tak bersuara, dan membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Oke, dari sini saya mulai sedikit paham ya apa yang dimaksud dari subbab ini. Ternyata subbab ini menjelaskan bahwa memang ada paradoks ya. Bahwa tadi incompleteness, tapi dengan adanya interpretasi teologis yang masuk gitu ya, itu bisa lebih mudah dicerna gitu. Mungkin maksudnya adalah multidisipliner ya. Misalnya kita ada satu problem, untuk menyelesaikan problem tersebut tuh gak cukup dengan satu atau dua atau tiga effort gitu, variabel. Nah, butuh variabel lain, variabel lainnya. Salah satu variabel ada variabel teologis ini gitu, karena tadi ada horizon harapan gitu. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa gue bacain, walaupun sebentar aja. Semoga bisa kalian pahami, kalian ikuti. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan kalian di kolom komentar. Thank you, see you next video, bye bye.